banyak yang bertanya-tanya apa sih perbedaan dan kesamaan antara kedua ini. Karena mirip-mirip tapi mirip tapi sama tapi beda gitu. Nah, manfaatnya apa sih kedua ini? Sebenarnya manfaatnya memiliki sangat-sangat banyak manfaat si meat stock dan bone broth. Apa saja? Dia itu yang pasti mengandung gelatin super bernutrisi. Dia bisa meningkatkan kolagen yang bermanfaat pastinya untuk kesehatan kulit, mencegah peradangan atau antiinflamasi. Meningkatkan tingkat penyembuhan juga otomatis. Lalu kandungan mineral elektrolitnya juga lebih tinggi karena khususnya untuk bone broth dia mengambil mineral-mineral yang ada di dalam si tulang-tulang sapi terutama ya. Lalu yang terakhir adalah tinggi prolin dan glisin. Nah, prolin dan glisin ini adalah asam amino yang dapat meningkatkan dan membantu menyembuhkan dan memperbaiki jaringan ikat, Bapak Ibu. Itu adalah segelintir manfaat dari meat stock dan bone broth. Karena itu banyak sekali orang-orang sekarang yang suka stok bone broth atau meat stock di rumahnya. Bahkan tidak jarang juga ya sekarang makin banyak usaha-usaha kecil dan menengah yang sudah sangat lumayan dengan berjualan bone broth gitu. Dari yang sudah terkenal sampai yang baru-baru mulai juga sudah mulai banyak juga merebak usaha-usaha bone broth yang sudah jadi orang tinggal minum, orang tinggal stok di dalam kulkasnya langsung diminum gitu. Tapi untuk membuat itu semua sebenarnya tidak susah-susah sekali, kita bisa lakukan di rumah sendiri juga. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah kualitas dagingnya. Pastikan itu baik, bebas bakteri tentunya. Kalau daging sapi terutama banyak yang suka salah penanganannya, itu hati-hati karena daging sapi atau daging mentah pada umumnya itu rentan akan bakteri. Lalu sebisa mungkin kalau menggunakan sapi, gunakanlah sapi pemakan rumput karena ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa sapi pemakan rumput memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan bukan sapi pemakan rumput. Lalu yang kedua, air, sayur, dan garamnya. Gunakan yang masih segar tentunya. Kualitasnya tinggi, sebisa mungkin organik. Kalau tidak bisa, ya tidak apa. Lalu untuk garam, jangan gunakan garam meja. Gunakan garam yang berkualitas, garam laut misalkan. Lalu media masak dan penyimpanannya. Jangan lupa pakai panci yang berkualitas. Presto elektrik kalau punya di rumah akan sangat mempermudah kita untuk membuat kuah-kuahan, meat stock ataupun bone broth. Kalau sudah jadi, jangan lupa disimpan di wajah kaca, jangan di wadah yang sembarangan atau wadah plastik karena dia bisa leach materi-materinya ke dalam substansi plastik tersebut atau sebaliknya. Oke, sebenarnya kalau dibilang meat stock itu bisa ada dua. Kalau di negara luar, di negara Eropa ya khususnya atau Amerika, mereka suka membuat meat stock. Jadi seperti sup daging sebetulnya. Tapi di Indonesia sendiri atau di negara Asia sebetulnya kita sudah terpapar sangat-sangat banyak yang namanya meat stock. Contohnya kita bisa buat sup buntut, sup iga atau rawon, itu bagus sekali untuk kita karena itu bisa disebut meat stock juga gitu. Meat stock itu kita bikin dari daging. Daging sapi boleh, daging ayam boleh gitu. Kalau yang makan pop boleh, tapi kebanyakan orang dengan daging sapi. Nah, di Indonesian food, Chinese food, Korean food banyak sekali varian-varian sup-sup yang sangat bermanfaat untuk kita, tinggi kolagen. Contohnya yang seperti ini. Oke.
Nah, ini saya ada share sedikit, ini sup buntut. Mungkin ada yang di sini belum pernah masak, bisa dicoba. Bahan-bahannya gampang sekali dan mudah sekali. Saya akan memperlihatkan satu video untuk teman-teman di sini. Ya, saya ganti dulu. Nah, Premium Meat itu juga distributor brand Presto Electric. Jadi memudahkan untuk kalau kita masak sup buntut pakai panci biasa orang komplainnya adalah, terutama yang belum pernah masak sebelumnya ya, kenapa daging saya masih keras gitu, nggak bisa dimakan seperti karet dan lain-lain. Nah, dengan adanya si Presto Electric ini sih akan sangat membantu teman-teman yang kesulitan hal-hal yang seperti itu gitu, belum biasa masak di rumah dan lain sebagainya. Mas Zaro, ini saya udah tampil belum ya? Udah tampil. Sudah ya? Oke. Saya mulai videonya ya. Oke, teman-teman. Itu nanti besok saya share juga linknya untuk resepnya ya, video resepnya. Nah, jadi yang tadi bisa dilihat itu segampang itu, jadi kita tinggal siapin bahan-bahannya, kita cemplungin, kita pencet tombolnya, kita tunggu, itu sekitar 1 jam, itu dagingnya udah empuk. Nah, kalau misalkan mau pakai metode slow cook juga bisa, nanti ada kita bahas di resep bone broth ya. Oke, sekarang saya akan balik lagi ke presentasi kita. Oke, yang tadi oxtail soup, nanti teman-teman bisa lihat resepnya ya di Telegram grup Subianti. Lalu ini adalah klasik resep untuk beef bone broth. Nah, jadi kita akan menggunakan 1 kilo grass fed, tulang sapi grass fed ya, pemakan rumput. Semakin banyak kombinasinya, si bone broth ini akan semakin flavorful atau lebih taste-nya itu lebih dalam gitu, lebih deep, more flavor. Kalau pilihan kami biasanya yang banyak dipakai sama orang
Off the record, ada beberapa pengusaha bone broth juga mengambil tulang-tulang sapi grass fed di kami. Kita juga belajar dari mereka gitu. Mereka menggunakan beberapa varian tulang, jadi mereka tidak menggunakan satu varian tulang saja. Misalkan mereka memakai sumsum, lalu ada knuckle bone atau patella ya, tulang lutut. Lalu bisa juga mereka pakai vertebrae bone atau kita sebutnya bisa juga disebut backbone. Lalu untuk menambah flavornya bisa ditambahkan tulang-tulang yang masih ada dagingnya. Nah, kalau iga atau buntut itu bisa dipakai juga. Seperti yang tadi kan meat stock kita coba bikin sup buntut gitu ya. Itu juga bisa dipakai di bone broth. Tapi kan kalau buntut agak mahal. Kalau iga juga lumayan gitu mahal gitu. Sama mahalnya si buntut sama si iga ini. Bisa dijadikan alternatif, bisa pakai neck bone. Ya, leher tulang leher sapi. Nah, itu dia juga mirip-mirip sama ekor sapi, buntut sapi, tapi dia juga lebih banyak dagingnya. Nah, itu bisa dipakai juga. Harganya juga cenderung lebih terjangkau ya, si tulang leher. Oke, selanjutnya kita tentunya perlu air. Untuk 1 kilo tulang kita butuh sekitar 4 liter air. Lalu yang lain adalah untuk penambah rasa dan penambah nilai gizi dari si bone broth. Jadi kita masukkan juga sayur-sayuran seperti seledri, lalu wortel ya, carrot, lobak, radish, onion, bawang bombay, dan kita tambahkan dia cuka. Kalau di sini saya pakai cuka apel, tapi bisa juga pakai cuka yang lain. Kalau misalkan teman-teman sekalian di sini juga suka pakai whey, bisa pakai whey ya. Nah, si bone broth ini diapakan? Kita bisa slow cook dia selama 8 sampai 24 jam maksimal. Bisa juga sebelum kita slow cook, kita bisa masukkan ke dalam oven sebentar si tulang-tulang itu, baru kemudian kita slow cook. Seperti itu. Ya, saya akan sharing lagi satu video ketika saya menggunakan panci elektrik juga untuk memasak si bone broth. Sudah tampil ya? Sorry, kita ulang.
Oke, itu tadi video resep simple kita. Ada dua resep simple ya. Oke, kita balik lagi. Teknologi streamer Daikin mampu mengurangi virus. Daikin. Sorry. Ya, oke. Sharing dari saya cukup sampai di sini. Mungkin kita akan lebih banyak di Q&A ya, Mas Zaro dan teman-teman di Subianti. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang daging-daging sapi atau peralatan masak lainnya, bisa kunjungi Instagram kami di Premium Eat Factory atau bisa juga WA saya di 081181089089. Kalau dari saya sekian, Mas Zaro, mungkin kita bisa langsung ke Q&A. Halo. Ya. Oke, baik. Terima kasih dari Ibu Riana, materi ataupun ilmu atau tips-tips memasak yang di-sharing ke kita pada malam hari ini. Dan langsung saja kita beralih ke sesi tanya jawab. Iya. Baik, yang dari Ibu Feni Kartika Anas, bisa pakai slow cooker kan Mbak? Ya, bisa pasti. Dari Feni Kartika yang kedua, tulangnya di oven berapa lama Mbak? Dan suhu berapa? Iya, kita serahkan kembali kepada Ibu Riana. Maaf, mikrofonnya belum dinyalain. Oke, sorry. Iya. Kalau pakai slow cooker pasti bisa, Mbak. Kalau saya juga pakai slow cooker yang tadi. Jadi tadi saya pakai slow cooker yang di video. Tulangnya di oven berapa lama? Nggak perlu lama-lama sih, 20 menit, 30 menit juga cukup di 150 sampai 180 derajat Celcius. Sampai dia agak-agak kecoklatan aja. Kalau patokannya derajat kan kadang-kadang oven kita beda-beda ya. Jadi itu cuma buat browning aja. Kalau misalkan ada tulang, khususnya tulang-tulang yang masih ada dagingnya. Jadi kalau misalkan itu dimasukkan dulu ke dalam oven, dia kan akan caramelize tuh, Bu. Jadi dia akan ada flavor yang akan keluar dari sana gitu. Oh, iya. Baik, terima kasih. Semoga dengan Ibu Feni Kartika Anas menjawab banget dari Ibu Riana. Dan sambil kita mengisi waktu, sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya ingin mau bertanya nih Bu. Tadi sempat saya dengar kalau ada ini baru ya istilahnya yang panci elektrik gitu. Iya, betul. Oh, berarti kita ada yang baru lagi nih dengan Bu Riana. Iya. Ya, kalau boleh tahu, by the way, ini panci elektriknya biasanya harga-harga berapa itu? Kalau yang di video itu dia harganya 2580, 2 jutaan. 2 juta. Iya, dia Presto elektrik. Jadi bisa masak macam-macam. Jadi bisa masak nasi juga di sana gitu, bisa masak sup. Terus bisa masak kue bahkan gitu. Oh. Tapi selain panci ada yang lain juga yang lebih istilahnya yang lebih mendominasi dengan
Ada banyak kalau itu ada banyak kalau elektronik. Jadi ada buat griller. Kalau yang masuk ke premium eat pastinya kita sortir dulu yang memang orang-orang bisa buat masak khususnya daging. Tapi selain itu juga ada yang lain gitu seperti oven, mixer dan lain-lain. Tapi nama store-nya tetap Premium Eat Factory. Iya, betul. Betul. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Feni Kartiga yang ketiga. Hasil kaldunya nanti kental banget ya Mbak? Kalau bone broth, iya. Kalau bone broth lebih kental biasanya dan lebih pekat warnanya daripada meat stock. Gitu. Tapi kalau keduanya itu sudah pasti ada gelatinnya sih. Perbedaannya kalau kita memasak itu kalau meat stock kita biasanya tidak pakai cuka apel atau cuka yang lain gitu. Fungsinya apa cuka? Itu bukan buat ngasemin rasanya ya. Itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan mineral-mineral dari dalam tulang sapinya. Oh gitu. Mineral-mineral yang tadinya ada di dalam tulang itu dia bisa keluar dan masuk ke si kuah kita gitu. Itu yang membuat si bone broth itu begitu sekarang orang-orang banyak health conscious ya, lebih paham kesehatan. Itu mereka tuh merasa dengan minum bone broth tuh seperti ada efek ke badan mereka tuh enak gitu loh. Bahkan juga sebetulnya bisa juga dijadikan sebagai pengganti cairan elektrolit seperti kita minum air kelapa. Jadi kita bilangnya liquid meal ya. Jadi makanan dalam bentuk minuman. Bentuk minuman. Baik, bagaimana dengan Ibu Feni Kartika Anas? Ya, semoga menjawab banget dari Ibu Riana. Iya, dari Ibu Erna Sofia, maaf telat masuk ya, nggak apa-apa dengan Ibu Erna Sofia. Ya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, boleh kita lanjut ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya? Iya, boleh, silakan. Iya, ini dari Ibu Erna nih. Ya, dari Ibu Feni Kartika Anas, siap, makasih Mbak, siap praktek. Oke. Dari Ibu Erna Sofia untuk mengeluarkan kalsium ya. Ini apa ya? Guna cuka kali ya? Kalsium sih mineral-mineralnya Erna. Jadi lebih ke kalsiumnya gitu. Ke kalsium, ke mineral yang ada di dalam tulang. Berarti ini kalau ini jadi kering gitu ya kalau mineral-mineralnya keluar gitu. Apa gimana? Ya kan jadi si tulang apanya nih kering nih Mas Arun? Ini kan istilahnya ibarat kata tulang itu mengandung air gitu ya, mineral apa mineral dalam hal apa ya? Mineral itu substansi yang ada di dalam badan seseorang gitu. Kalau di dalam tulang sapi kan juga banyak mineralnya. Nah, jadi untuk mengeluarkan mineral itu kita makanya si bone broth itu kenapa kita masaknya lebih lama daripada masakan yang biasa. Nah, makanya kalaupun kita memakai tulang yang ada dagingnya atau daging ya, kita masukkan juga di sana, itu lebih baik dagingnya kita nggak konsumsi gitu. Jadi setelah tadi si bone brothnya jadi, itu yang kita konsumsi itu cuma kuahnya aja. Jadi kita saring
segala macam sayuran dan daging-daging yang masih ada di dalam si bone broth itu kita akan buang. Nah, makanya beda sama meat stock. Oh, Gitu. Iya, betul. Bedanya gitu. iya. Bagaimana dengan Ibu Erna Sofia? Semoga menjawab banget. Ya kalau yang ini yang meat stock tadi, ini perlu menggunakan cuka juga nggak Bu? Soalnya tadi agak terlalu cepat sih. Tidak sih. Kalau meat stock jangan pakai cuka. Gitu. Kalau meat stock itu sebetulnya basically adalah masakan-masakan kita yang menggunakan daging yang ada tulangnya dan kita slow cook. Jadi kita masaknya lama gitu. Biasanya lebih dari sejam, biasanya 2 jam atau lebih. Gitu. 2 jam sampai kalau pakai slow cooker sampai 7-8 jam gitu. Itu maksimalnya. Nah, kalau bone broth itu bisa lebih dari itu. Makanya meat stock itu ya kita makan seperti makan sup biasa. Jadi dagingnya, sayurnya kita makan juga. Gitu. Kalau bone broth kita makan kita cuma kuahnya aja. Begitu. Nah, ini teman-teman sambil nunggu pertanyaan juga, saya ada beberapa foto. Kalau teman-teman di sini penasaran kan tadi saya bilang ya, untuk bone broth itu banyak macam tulang-tulang sapi. Ya. Gitu, seperti apa sih rupanya? Ini juga pertanyaan yang paling banyak saya dapatkan gitu kalau yang WA kita nanya atau di IG nanya, Bu saya pakainya tulang apa ya? Karena kita cuma taunya tulang paling jauh tulang sumsum ya kalau kalau orang mau bikin kaldu gitu. Ada tulang sumsum nggak gitu? Nah sebenarnya banyak macamnya gitu. Sebentar, saya tulisan yang lainnya. Satu-satu ya. Kalau ini pasti teman-teman udah tahu semua ya. Ini itu tulang sumsum. Ya, yang ini ya. Ini tulang sumsum. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena saya request lagi untuk tulang sumsumnya itu dibelah jadi 2. Jadi pakai mesin dibelah lagi jadi 2 si tulang sumsumnya. Makanya ini ada dalamnya kelihatan ya. Gitu. Lalu saya akan share juga ini adalah tulang lutut atau knuckle bone atau disebut juga patella. Jadi lutut sapi. Nah, lutut sapi itu tadinya bonggol ya, bonggolan, tapi ini udah dipotong-potong karena saya request dipotong untuk buat brothnya. Tapi sebenarnya sama saja mau dipotong mau enggak ya, sama saja. Ini kebetulan saya ada fotonya yang sudah dipotong-potong. Lalu saya akan kasih lihat lagi ini yang namanya vertebrae bone atau backbone.
Jadi tulang di bagian punggung sapi ya. Oke. Ini backbone. Bisa dilihat ya ada dagingnya tapi sedikit sekali. Memang si backbone ini atau si vertebrae bone itu paling cocok memang hanya dibuat untuk kaldu. Kalau dibuat masak ini kurang cocok ya. Lalu yang terakhir saya akan kasih lihat seperti apa itu tulang leher. Tulang leher sapi seperti ini Bapak, Ibu, teman-teman semua. Dia itu seperti terlihat ya, dia banyak dagingnya. Kadang-kadang di restoran-restoran ya, kalau yang menjual sup buntut kan lebih mahal. Jadi kadang ada juga yang mix sama si leher ini sih sebetulnya, karena teksturnya sebetulnya tidak jauh beda. Begitu. Ya begitu, Mas Zaro dan teman-teman di Subiantik. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Iya, dari Ibu Sastri Pramesti. Dalam pembuatan bone broth yang memakan waktu panjang, apakah boleh sampai mendidih, bergolak dalam waktu yang lama, atau harus dijaga jangan sampai mendidih? Maaf, saya baru join. Iya, Ibu Sastri Pramesti. Ya, kita kembali ke Sastri. Iya, kalau untuk bone broth itu kita pakai metodenya slow cook, jadi dimasak api kecil dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi apinya kecil saja, Bu. Tapi walaupun mendidih gitu ya, Bu ya, nggak apa-apa. Iya, karena kan juga bahaya ya. Sebetulnya banyak tuh kalau yang buat bone broth sebetulnya lebih aman pakai yang elektrik karena kan nggak nyala terus apinya ya. Kalau misalkan pakai kompor terus kita tidur agak nggak tenang juga ya ninggalin bone broth gitu dengan api yang masih nyala di kompor gitu. Nah makanya kebanyakan sih pakai elektrik jadi lebih aman sebetulnya. Kalau misalkan mau coba mungkin bisa dicoba meat stock dulu. Meat stock. Iya. Meat stock itu banyak Bapak Ibu. Jadi meat stock itu tadi yang saya bilang itu sebenarnya nggak cuma sup buntut ya. Saya cuma satu contoh aja. Sebetulnya sup buntut itu bisa dikategorikan sebagai meat stock menurut saya gitu. Kalau misalkan yang suka makan Chinese food, itu banyak sekali mereka kan bikin sup yang metodenya slow cook juga. Seperti ayam itu di slow cook ya. Itu juga pastinya bisa dikategorikan sebagai meat stock. Karena dia slow cook selama 2-3 jam, bahkan sampai ada kalau pakai elektrik, slow cooker, itu bisa sampai 6-7 jam, bahkan 8 jam gitu, itu bisa dikategorikan meat stock gitu. Supaya lebih meresap kalau daging ayam biasanya saya agak saya geprek sedikit tulangnya supaya dia lebih menyerap ke si kuahnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya dari Ibu Sasti Pramesti, baik, terima kasih. Ya sama-sama Ibu Sasti. Lanjut, yang ini selain daging sapi grass feed, daging yang lain bisa juga nggak Bu? Bisa. Cuma kan ini kita lagi membicarakan tentang kaldu ya, sebisa mungkin kan kita pakai bahan-bahan yang berkualitas gitu. Dan kalau bisa sealami mungkin. Kalau tidak organik,
atau grass fed boleh nggak? Iya, Boleh boleh kalau nggak bisa ketemu sih sebetulnya nggak apa-apa juga sih. Yang penting kita tahu asal dari si sapi itu ya sebetulnya. Gitu. Iya. Tapi sebisa mungkin sih kalau bone broth ya saya sarankan sebisa mungkin grass fed dan organik. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Berarti ini Ya, yang itu rekomendasikan yang ini ya Bu ya, kalau bikin kaldu itu yang grass fed, yang organik gitu ya? Iya, iya. Karena kan dia dimasak dalam jangka waktu yang lama. Takutnya kan segala sesuatu itu masuk ke dalam kuahnya gitu, ke dalam kaldunya. Bayangkan kalau misalkan ada substansi-substansi berbahaya dari situ gitu. Ya pokoknya kalau misalkan nggak bisa dapat yang organik, ya mungkin kalau misalkan lokal kan kita sulit untuk tahu itu organik atau tidak. Setidaknya yang fresh mungkin sajalah, yang se-fresh mungkin si tulang dan si sapinya itu. Gitu. Oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan dari Instagram dari Plecik. 1, jadi lebih enak ya kalau dimasukkan ke oven dulu ya. Yang kedua, apakah tulang untuk bone broth bisa dipakai 2 kali pembuatan bone broth ya Bu? Oke. Kalau yang pertama lebih enak kalau dimasukkan ke oven dulu. Itu sebetulnya balik lagi ke selera sih. Kalau saya pribadi saya suka dua-duanya gitu. Saya nggak ada masalah kalau si tulang itu belum dimasukkan, nggak perlu dimasukkan ke oven kayak tadi saya share di video. Saya langsung masukin ke ini kan, ke dalam slow cookernya gitu. Langsung saya masukin jadi satu, saya slow cook gitu. Udah jadi sebetulnya seperti itu. Nah tapi kalau itu sih sebenarnya resep dari dari luar, dari orang bule ya, biasanya kan mereka suka banget tuh pakai oven. Jadi mereka suka caramelize si dagingnya dulu atau si tulangnya itu. Jadi masukin dulu ke oven. Nah sebenarnya tergantung resep mana yang mau dicoba dan tergantung preferensi masing-masing sebetulnya. Begitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak keberatan dengan taste keduanya ya. Balik lagi ke yang tadi, hal penting yang harus kita jaga itu adalah kualitas si dagingnya, terutama daging dan sayur-sayuran yang kita masukin ke dalamnya. Yang kedua tadi itu ya, Mas Zaro ya, apakah bisa dipakai 2 kali ya tulangnya ya? Ya benar. Ini juga kembali ke preferensi masing-masing teman-teman. Apakah mau dipakai 2 kali pembuatan? Sebetulnya ada beberapa teman-teman saya juga yang mereka suka pakai bone broth itu untuk 2 kali pemakaian. Jadi mereka bikin dulu sekali, terus si tulang-tulangnya diambil lagi, lalu mereka buat lagi gitu untuk sekali lagi. Sebetulnya itu nggak masalah ya, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka untuk sekali sih, karena menurut saya ya, lagi-lagi ini preferensi, karena menurut saya taste-nya agak beda antara yang pertama kali kita buat dengan yang tulang-tulangnya kedua kali kita buat, gitu aja sih. Tapi kembali ke preferensi. Kalau misalkan cuma untuk konsumsi pribadi, coba di rumah supaya lebih irit, tapi tetap jalan bone broth-nya, ya bisa juga dicoba. Nah, alternatifnya sih sebenarnya kalau tulang-tulang sapi kan tidak begitu mahal ya sebetulnya. Jadi bisa di mix aja sebetulnya. Mix jenis tulang sapinya gitu. Jadi kita bisa dapetin maksimal. Gitu sih.
Mungkin ada lagi pertanyaannya? Mas Zarud, suaranya? Oh iya, maaf. Iya, baik. Pembuatan yang ini tadi kan daging sapi itu, apakah yang lebih bagusnya itu daging sumsum, ada apa? Tulang sumsum atau tulang leher atau tulang apa ya, Bu? Menurut Ibu? Kalau itu sih sebetulnya semakin banyak variannya akan semakin enak. Gitu. Jadi rasanya nggak datar gitu, nggak satu aja. Setidaknya 2 jenis lah, 2 jenis boleh, 3 jenis boleh. Jadi kalau misalkan kita beli tulang 1 kilo gitu, kita pisahin dulu misalkan setengah-setengah atau 1 kilo dibagi 3 untuk 3 kali masak gitu. Nah, jadi kita bisa campur-campur gitu. Biasanya gitu sih yang saya ajarin ke teman-teman yang beli daging ke kita. Tuh. Rasanya sih lumayan pengaruh dengan kita mix si jenis varian tulangnya ya. Iya. Oke. Baik, kurang lebih waktu kita tinggal 14 menit lagi. Nah, ini ada dari Ibu Feni Kartika nih. Maaf tanya lagi, ya nggak apa-apa Bu Feni Kartika Anas. Bahan bone broth-nya kan ada wortel dan sayuran lain. Kemudian kalau untuk tambahan kuah sup yang bening, apakah pemakaian bone broth ini akan merubah warna, jadi keruh atau tetap kuning? Halo? Halo. Iya. Oke, ini saya agak harus ini Bu Feni bisa jelasin sedikit nggak ya, maksudnya ini si bone broth untuk tambahan kuah sup yang bening. Maksudnya bone broth itu dijadikan bahan masakan lagi untuk kuah sup gitu ya, Bu, betul nggak ya? Iya, bagaimana? Iya, bone broth-nya disimpan di jar bening buat stok, Bu. Iya. Buat stok lalu Ibu mau tambahin ke masakan gitu ya. Jadi apakah jadi keruh atau tetap bening? Iya. Oke. Balik ke yang tadi Bu, resep apa yang Ibu bikin? Nah, kalau misalkan yang masuk ke oven dulu, udah pasti bone broth-nya itu akan lebih gelap warnanya dibandingkan dengan yang enggak masuk oven. Karena kan begitu tulangnya masuk oven, dia akan caramelize tuh, akan lebih coklat kan dia. Nah, begitu kita slow cook, dia akan bone broth hasilnya itu akan jauh lebih pekat gitu, lebih keruh, lebih gelap. Bone broth-nya disimpan, ya. Bisa Bu. Jadi kalau misalkan itu saya juga sering sih seperti itu. Jadi di stok di dalam freezer kalau bisa Bu dimasukinnya. Jadi bisa lebih tahan lama. Jadi begitu Ibu mau makan atau minum ya sehari sebelumnya itu dimasukin ke dalam chiller. Jadi dia mencair dulu. Gitu. Setelah itu baru bisa dipakai kan, mau dimasak atau mau dipanasin sebentar terus. Ada loh sekarang banyak orang yang nggak masalah minum begitu aja bone broth-nya. Jadi nggak dijadiin masakan lagi, langsung diminum. Gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Feni Kartika Anas? Semoga menjawab banget. Dan kita lanjut ke pertanyaan Instagram atas Itica Galeri Ale. 1, ceker ayam gimana Bu? Yang kedua,
kombin ayam sama sapi boleh? Pertanyaan yang kedua dulu ya. Kalau dari saya pribadi sih agak aneh kalau combine ayam sama sapi. Lebih baik dipisah aja, Bu. Ayam, sapi gitu. Karena teksturnya ya sama-sama daging dan sama-sama tulang tapi beda gitu. Ya. Enakan masing-masing aja gitu. Kalau misalkan mau ya di kombinasi yang itu. Kayak tadi sapi kan tulangnya kita nggak pakai satu macam, tapi kita pakai beberapa macam, itu lebih enak dibandingkan kita cross ayam sama sapi. Gitu. Kalau ceker ayam gimana? Ceker ayam basically sama, Bu. Basically sama. Jadi si sapinya cuma tinggal digantikan dengan si ayam, tulang ayam. Atau ceker ayam boleh juga. Boleh juga. Iya. Kalau bisa ayam ini ya Bu ya, ayam kampung, ayam organik gitu, jangan yang ayam broiler yang dipakai untuk kaldu. Iya, dari Ibu Feni Kartika Anas, not siap Bu. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Feni Kartika Anas. Dan terima kasih juga dari narasumber kita Ibu Riana Saverius. Sama-sama. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, boleh nih Bu, waktu kita tinggal 10 menit lagi, boleh kita minta kesan dan pesan dari Ibu Riana mengenai kehadiran ataupun kunjungan kita pada webinar Dr. Lily pada malam hari ini. Kepada Ibu kita persilakan. Iya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami bisa memperkenalkan diri juga. Dari kami Premium Eat Factory, kami basically adalah importir daging sapi, terutama dari negara Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Nah, karena itu kami juga banyak variasi sapi pemakan rumput atau sapi grass fed. Gitu. Nah, dengan semakin banyaknya teman-teman yang health conscious, yang mulai lebih peduli terhadap kesehatan, banyak sekali permintaan untuk pengetahuan mengenai pembuatan kaldu, terutama kaldu daging dan kaldu tulang atau bone broth dan meat stock gitu. Saya rasa segitu aja dari saya. Oh ya, Premium Eat Factory juga selain dari kami importir, tadinya kami Horeca, tapi sejak 2020, sejak pandemi ya, kami go retail. Jadi teman-teman di sini bisa kunjungi Instagram kita gitu untuk tanya-tanya segala hal. Nah, tidak menutup kemungkinan sebenarnya variasi daging yang kita impor itu banyak sekali, tapi tidak semua kita jual retail. Kecuali teman-teman di sini ada permintaan khusus, kita bisa carikan. Karena sebetulnya kita hampir semua jenis kita ada, cuma tidak semua jenis itu cocok untuk retail ya. Karena tidak semua kita masak di rumah gitu, tidak seperti di restoran yang punya permintaan khusus seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi, selain Premium Eat Factory yang sekarang sudah go retail, kami juga ada sebetulnya bermain di home electronic devices gitu. Terutama kalau sekarang paling banyak didominasi oleh merek Signora. Jadi ketika kami memasarkan daging secara online, banyak sekali teman-teman di rumah itu kan yang sekarang hobinya hobi baru ya, hobi memasak di rumah gitu, coba-coba resep baru itu banyak sekali sekarang gitu. Apalagi yang waktu kemarin restoran-restoran tidak buka gitu, mereka banyak sekali yang jadi bermunculan bisa masak atau terpaksa masak di rumah. Gitu. Jadi karena saya dan suami saya itu juga bergerak di home appliance. Nah, sekarang Premium Eat Factory juga
juga memasukkan beberapa elektronik devices, peralatan elektronik rumah tangga gitu, dari presto elektrik, griller, oven, mixer dan lain-lain. Tapi kami masuknya dari Premium Eat, kami ingin membantu teman-teman di rumah yang mau mencoba memasak sendiri dengan lebih enak di rumah tanpa capek dan sudah terjamin kematangannya dan semuanya. Terutama yang saya pelajari dari berbisnis retail daging itu kita tricky ya, kecuali Bapak Ibu di sini teman-teman biasa masak atau memang tukang masak gitu, hobi masak di rumah sudah biasa masak gitu. Nah, kalau yang baru-baru masak itu susah sekali, kayak saya terus terang kalau misalkan disuruh masak sup buntut sendiri di atas kompor itu kadang jadi kadang enggak gitu. Kadang jadi semua, cuma kadang empuk, kadang kenapa alot gitu. Nah, banyak yang bilang, kenapa daging kamu alot sekali gitu mungkin. Ternyata begitu saya masak sendiri itu bukan karena dagingnya, tapi karena orang yang masaknya ya kan. Nah, di situ dari ide seperti itu, makanya kami memasukkan beberapa jenis peralatan rumah tangga yang memudahkan kita untuk memasak daging di rumah, seperti presto elektrik ini. Gitu. Mas Zaro, mungkin ini ada satu pertanyaan dari Bu Erna, mungkin untuk jadi penutup kita ya. Karena sudah mau 1 jam. Iya. Iya. Kalau pulang apa ada persediaan yang bisa beli? Yang bisa dibeli? Oh, tentu ada Bu Erna. Tentu ada. Kita banyak persediaan tulang kita yang tadi saya udah share. Jadi kita ada banyak macam. Jadi ada tulang sumsum, ada backbone ya, tulang punggung, tulang leher, tulang lutut atau patella, knuckle bone itu kita juga ada gitu. Ada banyak Bu. Kalau tulang sapi semuanya grass fed, jadi nggak perlu khawatir. Itu kebanyakan kita dari Australia dan dari New Zealand. Iya, bagaimana dengan Ibu Erna Sofia? Kalau masih bingung langsung saja kepoin dari Premium Eat Factory, ada di Instagram. Oh iya, dan kita juga sekarang Mas Zaro, mungkin bagi teman-teman di sini kan ada yang tinggalnya jauh-jauh. Kan ya, kita dari poin kita di Jakarta Pusat, di Jakarta Timur. Nah, tapi sekarang kita rekanan dengan satu kurir pengiriman. Jadi teman-teman yang di luar daerah atau di Jabodetabek yang agak jauh, itu bisa pakai ongkos kita itu flat rate. Flat rate ya 1 sampai 5 kilo. Flat rate Jabodetabek itu sekitar 20.000 gitu untuk same day. Untuk same day. Ya. Jadi, kalau COD? Kalau COD belum bisa. Ya maaf. Ini ada bisa dikirim ke luar kota nggak Bu? Bisa Bu. Kalau sekarang sudah bisa dikirim ke luar kota Bu. Tinggal nanti bisa di WA ke saya atau di DM di IG, itu Ibu bisa info Ibu di mana, Ibu Dewi Koryati ya, bisa info ke kita alamat Ibu, nanti kita cek dengan rekanan kita, itu nggak terjangkau, dijangkau nggak sama kurir tersebut gitu. Nah kalau misalkan kita juga ada same day dan ada overnight service. Nah kurir ini adalah kurir khusus memang mengantarkan makanan. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir. Saya juga sudah memastikan kalau daging itu tetap fresh di tempat kurir itu juga disimpan di dalam freezer gitu. Halal certificate nggak Bu? Pastinya halal, bersertifikasi halal. Asik. Ya. Daging kita bersertifikasi halal. Kita tidak menjual yang tidak halal.
kita hanya menjual daging sapi dan seafood, tapi khususnya daging sapi kami mempunyai sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia ya, karena impor. Baik, terima kasih banyak dari narasumber kita, Ibu Riana. Tolong WA-nya yang dulu hilang. Oke, aku share di sini ya. Oke. Iya. WA dari narasumber kita Ibu Riana 081181080989. Baik, sebelum kita tutup, boleh nih kalau teman-teman yang penasaran banget dan boleh di-save dulu nomor dari Ibu Riana. Soalnya kalau habis kita tutup, kita ini ya hilang lagi. Iya, mungkin dan untuk bisa join yang besok ya Mas Zaro ya, yang di Telegram Zero Waste. Ibu udah join ya di grup Sudah. kita? Oh sudah, oke. Baik, untuk info lebih jelasnya lagi, besok kita kembali lagi di telebinar di grup Telegram Zero Waste, teman-teman ya. Waktu kita hanya 1 jam, selama 1 jam dari jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Dan yang terakhir, bagi teman-teman jangan lupa kepoin terus dan intip terus, dan jangan lupa follow juga Instagram dari Premium Ad Factory ataupun dari Sugi Antik. Barangkali ada promo-promo yang menarik lainnya, ataupun event-event yang mungkin istilahnya yang mungkin heboh di saatnya, tetapi kalau kita berleha-leha nggak kepoin-kepoin gitu ya promonya udah kelewat. Baik, terima kasih dari Bu Riana atas waktu dan materi yang telah diseringkan kepada kita. Sama-sama, terima kasih juga Mas Zaro.